Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir di YouTube saya. Kali ini, pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi kuliah saya, yaitu tentang community development atau pemberdayaan tentang masyarakat. Jadi, sebagai yang diketahui, community development ini yaitu bagaimana sih cara kita menghadapi permasalahan yang ada di sekitar kita, bagaimana cara melakukan strategi pemberdayaan terhadap masyarakat, menyusun, melaksanakan monitoring, evaluasi program-program, dan juga mengidentifikasi permasalahan potensi yang dimiliki masyarakat, lalu kita bisa menyusun dan mempresentasikan kegiatan-kegiatan masyarakat itu. Jadi di sini saya dapat banyak pelajaran tentang community development, kayak mana sih bisa menjadi orang yang bermanfaat gitu ya. Akhirnya saya mengambil sebuah project, yaitu pemanfaatan limbah batubara di PLTU Sebalang. Bagi yang belum tahu, PLTU Sebalang itu ada di Lampung Selatan. Nah, apa sih saya buat? Yang saya buat itu membuat mesin pencetak paving block. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu nih, jadi saya ini adalah mahasiswa Universitas Bandar Lampung dengan program studi teknik mesin kelas corporate. Nah, dan nama saya bisa lihat ya di sini ya. Oke, lokasi project ini bisa kita lihat nih di Google Map nih, bagi teman-teman yang pengen tahu. Di sini itu PLTU Sebalang itu dekat laut ya, dekat laut. Jadi sumber usaha kami itu memanfaatkan limbah batubara PLTU Sebalang dengan membuat mesin pencetak paving block sebagai bidang usaha yang berlokasi di Desa Tarahan, Dusun Sebalang. Kapasitas produksinya yaitu 1000 piece per hari dengan melakukan pengolahan oleh pekerja binaan PLN. Oke, selanjutnya bisa kita lihat nih ya, masih penasaran limbah apa sih yang dibuat, mesin apa sih yang dibuat. Oke, jadi PLTU kami ini seperti PLTU lainnya, yaitu memiliki bahan bakar, yaitu bahannya yaitu batu bara sebagai media bahan bakarnya. Dan batu bara itu pasti ada limbahnya ya. Nah, limbah batu bara ini dimanfaatkan agar bisa digunakan menjadi bahan yang efektif. Jadi kami di sini mengambil ide, yaitu membuat batu bara ini limbahnya menjadi paving block. Nah, apa yang kami lakukan ini yaitu untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga, karena bisa kita ketahui nih, jadi satu hari itu limbah batu bara ini yaitu 150 ton per hari yang ditampung di disposal limbah. Nah, bagaimana konsep dari community development itu mengajarkan itu tentang bagaimana kita bisa menjaga lingkungan dan juga tetap bisa bermanfaat bagi masyarakat. Lalu kami bekerja sama dengan workshop lokal Kecamatan Katibung untuk melakukan CSR untuk membuat mesin pencetak paving di workshop lokal dengan mempekerjakan masyarakat sekitar. Sudah jadi dan hasilnya pun lumayan ya, menjadi 1000 piece per hari dengan dikelola oleh masyarakat binaan PLN dan dengan satu kontrak. Ini bisa kita lihat nih hasil dari paving block yang sudah digunakan, yang berbahan dari abu batu bara dan limbah batu bara sebagai salah satu medianya. Mengapa kami ambil limbah batu bara ini? Oke, kita lihat nih di SWOT atau SWOT analysis. Jadi di SWOT analysis ini yaitu stratnya yaitu bahan pembuatan paving ini tersedia gratis. Bagaimana teman-teman lihat tadi ya, kami itu ada 150 ton per hari limbah dan
cukup lumayan. Perkiraan kami pemakaian yaitu 30 ton dalam 1 bulan. Jadi mulai mengurangan lah dari sebelumnya tidak termanfaatkan, akhirnya bisa dimanfaatkan dan bisa menghasilkan setelah diperjualbelikan. Lalu bahan pembuatan paving ini banyak tersedianya. Paving dapat digunakan sendiri maupun diperjualbelikan. Jadi yang bisa kita angkat ini yaitu bisa digunakan sendiri oleh masyarakat, oleh perusahaan, dan juga bisa diperjualbelikan. Dan hasil penelitian kualitas pavingnya ini dengan campur abu batu bara ini lebih tua dari semen biasa. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekarang PT Semen itu mengambil bekas abu batu bara dari PLTU untuk sebagai campuran komposisi pembuatan semen. Itu juga pasti butuh ada weaknessnya. Weaknessnya yaitu pertama butuh campuran pasir dan abu batu. Serta semen itu membuat ini. Ya, salah satu komposisinya yaitu abu batu bara dengan campuran pasir dan abu batu serta semen untuk membuat paving ini. Lalu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk limbah karena berbahan B3. Nah, jadi kita ketahui kalau batu bara ini emang bersifat B3 ya teman-teman. Jadi bagi yang belum pernah melakukan analisa ini pasti harus izin dari Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan. Nah, alhamdulillah untuk di tempat kami ini sudah mendapatkan izin untuk bisa diproduksi. Nah, yang ketiga kan perlu izin Dinas Kesehatan untuk diperjualbelikan. Lalu opportunities yang bisa kita ambil yaitu pertama, dengan tersedianya paving itu sudah gratis di Friends tadi, maka kita bisa membuat mesin pencetak paving. Nah, lalu bisa juga untuk penambahan jalan, batako, jadi bukan cuma sekedar paving blok ya teman-teman, bisa disesuaikan kedepannya dan menjadikan peluang pekerjaan untuk masyarakat dalam membuat mesin. Jadi mesinnya ini kita ini nggak ada nih jualan online mesin paving blok yang langsung jadi, karena kita ini kan campurannya semacam ya biasanya, jadi kita membuat custom. Nah, lalu membuka peluang pekerjaan untuk masyarakat dalam binaan talent untuk mengoperasikan mesin. Jadi setelah jadi akan dioperasikan oleh masyarakat sekitar. Nah, di sini kelemahannya yaitu limbah bersifat B3 sehingga perlu disesuaikan komposisinya. Nah, jadi komposisinya ini harus ada ukuran ya teman-teman. Nah, lalu mesin perlu perawatan berkala. Bagaimana mesin-mesin lainnya, pasti mesin ini punya waktu masa pakai ya. Jadi sedikit perlu dilakukan perawatan berkala kecil-kecil seperti perawatan sealing dan hidrolik dan lainnya. Lalu yang ketiga yaitu investasi mesin cukup besar. Ya, menurut saya juga investasi besar, tapi kelanjutannya kan maksimal itu tidak jadi masalah ya, apalagi ini CSR-nya PLN, jadi memang sudah ada biaya untuk membuat suatu peluang usaha dan peluang untuk melindungi lingkungan juga, sehingga kita investasi besar di awal namun hasil besar di akhir itu sangat efektif menurut saya. Dan mesin ini perlu ruangan untuk mencetak paving, karena mesin ini ada bahan motor ya, alatnya ada motor dan juga jangan sampai campurannya jadi jago kalau lagi hujan gitu. Jadi perlu ruangan untuk melakukan mesin pencetak paving. Jadi kita lihat lagi bagaimana sih jadinya. Jadi mesin ini nanti kita lihat di situ ada mixernya, yang lalu mixer ini dioper atau ditransfer dengan conveyor, lalu masuklah ke mesin pencetak. Ini dioperasikan dengan tenaga hidrolik ya teman-teman. Lalu per hari kapasitas ini bisa mencapai 1000 piece paving block dengan 8 jam kerja. Karena pekerja di sini mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. SOP-nya yaitu cukup mudah ya teman-teman. Langkah kerjanya yaitu mengambil limbah hingga disposal dengan jumlah sesuai kebutuhan agar tidak terjadi ceceran di area. Yang saya ketahui tadi satu dump truck 1 bulan itu 30 ton.
lumayan untuk mengurangi limbah sehingga kita bisa menjaga lingkungan. Lalu mencampur mengaduk limbah batu bara dengan mixer. Nah, pemrosesan pembuatan plastik ini berjalan secara otomatis ya teman-teman. Hasil campurannya ini setelah mungkin cetak menggunakan mesin cetak hidrolik. Lalu packing blok batako yang basah bisa dilakukan pengeringan alami sehingga siap untuk digunakan. Jadi packing blok kami ini alhamdulillah cukup banyak manfaatnya, terutama sekarang ini masih dipakai secara sendiri ya di lingkungan tempat kerja kami, dan alhamdulillah juga sudah ada yang beli, yaitu di PLN Keramasan. Ya alhamdulillah membeli 2000 piece, jadi cukup menguntungkan, bukan hanya sekedar memanfaatkan limbah tapi juga bisa menghasilkan. Itu yang saya maksud. Jadi di sini kita harus mempunyai jiwa-jiwa kewirausahaan ya, dengan perjuangan dan mandiri, bekerja sama dengan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, juga berkontribusi untuk kemajuan peradaban berbangsa dan bernegara ya teman-teman. Nah, dari sinilah kita akhirnya bisa memahami berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu, dengan konsep berbagai strategi yang kita lakukan akhirnya bisa jadi bermanfaat. Tapi ini juga harus kita selalu monitor dan evaluasi program-program pemberdayaan masyarakat ini secara mandiri, dan juga kita dengan kelompok atau dengan perusahaan. Jadi pelajaran ini cukup buat kami jadi melek ya, bagaimana kita harus peduli dengan lingkungan, dengan masyarakat, bagaimana kita mengambil peluang dari suatu mungkin yang kita hadapi ini cukup besar nih, limbah 150 ton dalam satu hari itu harus ditampung. Memang disposalnya didesain untuk umur PLTU ya, tapi alangkah baiknya ini bisa digunakan, apalagi bisa menghasilkan, sehingga naiklah tumbuhlah ekonomi masyarakat, dan juga bisa maju juga nama perusahaan. Oke teman-teman, mungkin ini presentasi dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah, apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore.